dan yang terakhir yaitu pembagian grup tugas dari sesi pertama. Baik, kita akan sebelum acara ini kita mulai, agar acara ini juga bisa berjalan dengan lancar dari sampai nanti jam 21, kita akan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu perkenalan dari tim Avicenna. Saya sendiri Ibu Kiki malam ini selaku pembawa acara. Kemudian yang pertama saya akan memperkenalkan orang yang tidak asing lagi ya buat teman-teman, yaitu narasumber kami dari tim Avicenna, yaitu Ibu Endang Mulyani Putro yang saat ini ada di Surabaya. Ya, Surabaya. Endang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ibu Holis. Bu Holis tadi mana udah hadir? Bu Holis yang woro-woro ke teman-teman. Mana Bu Holis dadahnya? Bu Holis mana ya? Nggak kelihatan. Hadir tadi ya, Bu Holis ya. Ada ya. Kemudian ada Ibu Ipah di tim Avicenna itu selaku penasehat kami. Ibu Ipah mana tadi udah kelihatan? Bu Ipah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ibu Yeyen, tim kami juga. Bu Yeyen mana? Ya, Bu Yeyen yang tadi yang begini-begini tuh. Kemudian kalau di tim kami tuh yang terakhir si Bontot itu ada Ibu Mardia. Mana ya Ibu Mardia, belum kelihatan nih. Bu Mardia hadir? Bu Mardia mana ya? Masih loading katanya. Oh, masih loading ya. Baik. Itu saja yang perkenalannya. Nanti teman-teman yang sudah kami perkenalkan akan meng-coaching teman-teman peserta dari webinar malam hari ini. Yang ketiga yaitu pelaksanaan webinar intensif. Tanggal 29 ini kita mulai. Tema pertama hari ini, malam ini adalah tentang kearifan lokal pada masa pandemi COVID. Itu yang akan dibahas oleh narasumber kita. Kemudian nanti kita akan bertemu kembali di tanggal 2 Juli, akan membahas sesi keduanya, yaitu kita akan kupas tentang prosem yang berorientasi pandemi. Itu yang tanggal 2 ya, dicatat ya Bunda-Bunda. Tanggal ketiga itu kita akan ketemu kembali tanggal 5. Nanti kita akan membedah RPPM yang terintegrasi dengan BDR. Yang keempat, tanggal 8 Juli kita akan membahas tentang RPPH, terintegrasi dengan pendampingan kita kepada orang tua. Tanggal 11 terakhir kita akan belajar tentang pembelajaran yang berbasis Android. Itu yang kita ada 5 pertemuan, dan pelaksanaan yang on-nya, coachingnya itu nanti di tanggal 1 Juli, di tanggal 4 Juli, di tanggal 7 Juli, tanggal 10 Juli, tanggal 12 Juli. Jadi kita akan berinteraksi dari masing-masing grup untuk berkonsultasi dengan kami. Itu saja yang pemaparan materinya. Nah, selanjutnya waktunya kita akan langsung kepada Ibu Endang untuk masuk sesi pertama, akan memaparkan tentang kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19 ini. Kepada Ibu Endang, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa di sini ya Bunda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini sudah terlihat ini PPT-nya Bunda? Sudah, ya. Bun. Sudah ya, alhamdulillah. Cuma ini saya mencoba mau buka semua. Yang sudah 5 kali mengikuti pelatihan kearifan lokal, semoga tidak bosan ya. Nah, aduh. Musiknya sepertinya terlalu keras ya. Bentar. Nah,
teman-teman sekalian, untuk kearifan lokal ya, kearifan lokal yang sedang kita bahas kali ini yaitu, mohon maaf agak ini saja. Nah, di kearifan lokal yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kearifan lokal yang berbasis pandemi, seperti itu. Kenapa berbasis pandemi atau new normal? Karena memang mau tidak mau kondisi kita sedang kondisi seperti ini ya. Di Surabaya, terutama di Jawa Timur, luar biasa bisa nyalip DKI. Nggak tahu ya, mesti bangga atau seperti apa ya. Dan kita ketika sesama yang teman-teman yang di Avicenna, ketika muncul new normal, sebetulnya kita juga heran, apa kok new normal, apa sih new normal gitu ya. Oh, kalau Bu Kiki bilang new normal berarti kebiasaan baru, artinya kita belum terbiasa misalnya kalau sekarang new normal itu harus terbiasa pakai masker, artinya kita kemarin tidak pakai masker. Kalau sekarang new normal itu kita harus cuci tangan, berarti kita kemarin belum sering cuci tangan, padahal dengan berwudu itu sudah 5 kali dalam sehari minimal ya. Ini adalah kondisi new normal. Sebetulnya ketika kita berbicara tentang kearifan lokal, maka yang pertama kali tersirat adalah pendidikan yang berbasis lingkungan. Ya, pendidikan yang berbasis lingkungan. Pendidikan yang berbasis lingkungan itu ada banyak sekali. Ya. Contohnya lagi yang berbasis lingkungan itu adalah ada empat yang kita ketahui sekarang ini di luar sana yang lagi apa ya istilahnya ya, yang lagi tren lah seperti itu. Yang pertama yaitu Reggio Emilia. Nah, ini lagi tren nih. Apa sih Reggio Emilia gitu ya? Reggio Emilia itu adalah nama salah satu kota yang ada di Italia. Ceritanya ketika habis Perang Dunia Kedua, itu kan anak-anak jadi ini yang namanya habis perang ya, tidak seberapa terhandle pendidikannya, maka akhirnya ibu-ibu, sekelompok ibu-ibu mencoba mengadakan pendidikan, menghandle anak-anak, ngajarilah istilahnya, ini kan anak-anak habis perang nih, terdampak, yuk kita mengadakan pembelajaran, seperti itu. Nah, kegiatan tersebut terdengar oleh Profesor Loris Malaguzzi. Beliau ini sebetulnya jurnalis. Tapi begitu melihat apa yang terjadi di Reggio Emilia tersebut, beliau akhirnya fokus kepada pembelajaran pendidikan yang ada di Reggio Emilia. Nah, kemudian beliau sampai meninggalkan profesinya sebagai jurnalis tersebut. Di Reggio Emilia, ada yang lingkungan itu dibahas peran lingkungan sebagai fisik, ya, peran lingkungan secara fisik, dan peran lingkungan itu adalah sebagai guru. Misalnya sebagai fisiknya itu adalah ini, sungai. Fisiknya adalah sungai. Tetapi yang sebagai gurunya itu adalah segala sesuatu yang ada di sungai tersebut. Sejarah sungai tersebut, bagaimana sumber daya alam di sungai tersebut, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di Reggio Emilia itu ada istilah atelier. Nah, atelier ini adalah istilahnya lab, ya, lab. Lab ini apa sih? Lab ini adalah tempat gitu ya, tempat untuk membahas sesuatu secara khusus. Kalau yang misalnya sentra sebetulnya sudah menggunakan lab apa belum? Misalnya, contoh ya, ketika di lab di lab tersebut membahas tentang mencampur air misalnya. Kita mencampur air di mana nih kelasnya? Kita mencampur air biasanya di sentra apa? Nah, itu adalah lab-labnya ya. Kemudian di berikutnya adalah multikultural. Di multikultural ini yang namanya multi, kita teringat akan adanya pluralisme. Yang dulu sempat ya di Indonesia, yaitu Bapak Presiden kita, mantan Presiden kita, yaitu Gus Dur, terkenal dengan tokoh pluralisme ini. Ada, insya Allah ada 5 tokoh di situ, tokoh-tokoh dari multikultural ini di sana, tinjauannya sampai kepada tinjauan tahapan kurikulum multikultural tersebut. Hanya saja di sini di multikultural ada kelemahannya yaitu mengutamakan budaya yang utama.
Misalnya saya orang Pati, maka orang pendatang harus mengikuti di situ. Jadi toleransinya agak-agak ini ya, kan yang dominan kan ini apa namanya? Yang dominan kan orang Jawa yang ada di Pati, ya itu berarti mengikuti orang Pati seperti itu. Padahal sebetulnya tidak selamanya seperti itu, ya. Ya udah. Terus yang Ya, benar. berikutnya ketika Oke, multikultural oke. ini, ketika Coach, ini menyampaikan aku. dongeng gitu ya, misalnya dongeng tentang Malin Kundang. Iya, iya. Maka dari Malin Kundang itu kemudian dikupas, Malin Kundang itu dari mana, kemudian Malin Kundang itu karakternya seperti apa, itu diintegrasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau multikultural. Saya tidak akan membahas secara panjang lebar ya Bunda. Kemudian yang berikutnya adalah teori ekologi. Kalau kita berbicara tentang ekologi, ada eko, maka yang terlintas adalah ekosistem. Betul. Teori ekologi yang dikemukakan oleh Uri Brown Van Brenner ini memang sistem lingkungan. Yang paling kecil adalah mikrosistem. Apa itu mikrosistem? Mikrosistem adalah lingkungan terkecil. Siapa itu? Keluarga inti. Itu adalah mikrosistem, lingkungan yang paling kecil. Mesosistem di luarnya sudah ada tambahan-tambahan yang lain. Ada gurunya dan lain-lain. Ada eksosistem. Eksosistem itu adalah sebuah lingkungan yang sebetulnya anak-anak itu tidak andil di dalamnya, tetapi terdampak. Jadi lingkungan itu ada suatu ritual, ada suatu kegiatan yang sebetulnya tidak melibatkan anak-anak. Tetapi mau tidak mau itu terdampak. Contoh adalah peristiwa pemilu. Anak-anak tidak terlibat, tapi anak-anak terdampak. Ya. Terus berikutnya adalah tentang living values education. Living values education ini sudah jelas yang namanya values berarti itu adalah tentang budi pekerti, perilaku, nilai-nilai. Ini dibahas oleh 20 ahli gitu ya, 20 pemikir berkumpul jadi satu membahas bagaimana sih caranya supaya nilai-nilai ini bisa dimiliki oleh anak-anak seperti itu. Karena apa? Yaitu terjadi begini, kok semakin begini ya anak-anak seperti itu ya, akhirnya dipikirkanlah apa nih nilai-nilainya, value apa saja yang bisa dikembangkan untuk anak-anak. Bunda bisa memperdalam sendiri tentang 4 ini. Yang akan kita bahas adalah kearifan lokal. Di Indonesia, kalau kita bicara kearifan lokal, dari Sabang sampai Merauke ada berapa Reggio Emilia? Jangan jauh-jauh, ketika kita di DKI misalnya, Jakarta Selatan, Kebon Baru, di Tebet misalnya, di Kecamatan Tebet itu banyak sekali kelurahannya. Ternyata tidak semua kelurahan itu mempunyai budaya yang sama. Yang di Jawa Timur, Surabaya, saya contohkan lokasi saya sendiri. Di lokasi saya, tempat saya, rumah saya ini di daerah Kalijudan. Sekolah tempat saya itu ada 2 kilo, ya, ada 2 kilo dari tempat saya. Tetapi Bunda, banyak sekali yang namanya kebudayaan, bahasa, ritualnya, makanan, minumannya itu berbeda. Contoh ketika saya pertama kali ada di lembaga tersebut, ada salah satu siswa saya ngomong ke saya, Bu, sang untu loro. Kalau orang-orang yang tidak terbiasa bahasa Jawa, ada kata-kata sang untu, maka akan teringat dengan lagu Sang Kodok. Dalam benak saya juga begitu, apa ya sang untu ini? Saya gitu ya. Terus lagi, Bu, sang untu loro, seperti itu ya. Sang untu sakit gitu. Akhirnya daripada saya salah, akhirnya saya masuk ke kantor. Apa sih artinya sang untu? Ternyata kata-kata sang itu sebagai kata pengganti orang pertama, hak milik. Artinya untuku, gigiku sakit. Itu ngomongnya sang. Ya, nah itulah kearifan lokal yang akan kita bahas di kedepannya nanti adalah banyak hal, gitu ya. Yang lebih khusus lagi adalah kearifan lokal di masa new normal. Apa dan bagaimana sih kearifan lokal di masa new normal tersebut? Yang sudah 5 kali dari slide pertama sudah berbeda ya Bun. Alhamdulillah semoga tidak bosan ya. Gitu. Nah, ketika kita bicara apa sih kearifan lokal?
maka yang muncul adalah definisi dari kearifan lokal tersebut. Kearifan lokal definisinya adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, kemudian diterapkan, dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Ya, dalam kurun waktu yang cukup lama, turun-temurun oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Ini definisi dari kearifan lokal. Ya, jadi segala bentuk kebijaksanaan, kearifan, perilaku yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan, yang itu dipercaya, diterapkan, dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama secara turun-temurun oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang terjadi di tempat tinggal mereka. Sekarang kita langsung berpikir, artinya kalau kearifan lokal di lembaga saya, berpikirnya saya harus kemana nih? Di wilayah lembaga masing-masing. Lembaga saya ada di Surabaya, Surabayanya adalah Surabaya Utara, maka berpikir saya langsung, oh, artinya saya harus tahu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di Surabaya Utara. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. Kemudian, mengapa kok harus kearifan lokal? Tanya ya. Kalau kemudian saya tambahkan begini, anak-anak gitu ya, makin hari makin menjauh dari kearifan lokal yang sudah semestinya menjadi warna dalam kehidupan mereka. Ini akan saya tambah, bukan hanya anak-anak ternyata, teman-teman sekalian ya. Ternyata pendidik juga sudah banyak yang mulai menjauh dari kearifan lokal yang sudah semestinya menjadi warna dalam kehidupan kita. Ya, kok bisa pendidik seperti itu? Ya, coba kita sekarang yang ini. Apa ya ini? Ya, permainan. Ini hanya 3, Bun. Dari sekian ratus permainan di di seluruh Indonesia, itu hanya 3 yang bisa saya munculkan di sini ya. Yang pertama, mungkin yang ini istilahnya egrang kalau di tempat saya, dan ini sudah menjadi olahraga nasional, egrang. Kemudian ABC, ya ABC, kemudian dihitung A, B, C, D, E, F, G, ketemu maka dia nutup. Ketika kegiatan yang ABC ini, kira-kira muncul enggak sih calistungnya? Anak yang problem solvingnya mulai tinggi, maka dia mulai ngitung. Nanti kalau kok dari sini ke sana, artinya aku harus keluar 2 jari. Artinya aku harus keluar 4 jari, supaya bisa tutup. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, dakon. Ya. Dakon ini juga alat permainan yang sampai sekarang masih ada di lembaga kami, di lembaga saya itu di TK Aisyah 19. Kalau misalnya padang bulan sebelum ada COVID di bulan April, seharusnya kemarin April tanggal 9-10 itu mengadakan acara padang bulan camp, anak-anak menginap di sekolah, berada tendanya, melihat bulan purnama karena kita di lapangan di pinggir laut, sehingga bulan itu akan sangat terlihat, ya, sambil memainkan permainan-permainan tradisional. Ini yang pertama. Kira-kira apakah pendidik-pendidik semuanya masih ingat ini? Untuk Bunda, siapa itu? Smawarti ya? Pasti ingat ya Bunda ya, permainan-permainan ini adalah permainan-permainan yang sangat akrab dengan kita. Nah, generasinya Bu Holis beda lagi. Mungkin sudah tidak seberapa mengenal, hanya tahu namanya saja, tapi memainkannya mungkin sudah tidak seini kita ya Bunda ya. Kemudian yang berikutnya adalah kulinernya. Ya, kuliner. Kuliner ini di sini, karena saya orang Surabaya, saya munculkan ada rujak cingur. Ada kemudian mie Aceh. Nih, mie Aceh pedes luar biasa ini ya, yang dari Aceh. Kemudian ada gado-gado. Dari daerah mana coba gado-gado sebetulnya? Kemudian ada lagi yaitu gudeg. Ayo, Piantun Jogja, ini ada gudeg di sini. Dan kemudian adalah kerak telur. Yang mengaku orang Jakarta, kalau tidak tahu kerak telur, sebaiknya keluar dari Jakarta gitu ya. Apalagi kemarin baru saja ulang tahun Jakarta ya. Yang berikutnya minumannya. Ada skoteng, ada bir pletok, ada lahang. Nah, ini lahang nih yang saya belum tahu.
selendang mayang saya sudah tahu, kemudian es doger saya juga sudah pernah mencoba ya. Itu semua adanya di Indonesia, ya di tempat kita. Nah, sudah pernahkah kita mengenalkan semuanya ini, makanan-makanan ini kepada anak-anak? Ini makanan minuman yang masih ada, ya. Ini adalah makanan minuman yang masih ada. Nah, kemudian makanan minuman yang sudah mau punah pernah nggak kita ambil seperti itu? Ya. Kemarin ketika musim pandemi, semuanya heboh. Untuk apa itu berburu hand sanitizer? Ya, berburu hand sanitizer, kemudian yang biasanya harganya hanya 15.000 bisa menjadi berlipat-lipat harganya. Padahal di kita punya. Putus. Kenapa? Putus ya? Yang lain masih bisa mendengar saya kah? Bisa. Berarti kondisi tertentu ya. Oke. Nah ini tanaman Lanjut, ini. Bun. Jelas. Oke, tanaman ini misalnya. Siapa yang tidak kenal sirih untuk kaum Hawa? Ya. Terus kemudian saya masih ingat ketika saya kecil, kalau punya luka, ibu saya suka ini, batangnya ini ditumbuk ya, kemudian dibakar, ini kan ke luka saya. Ya lumayan, rodok-rodok perih-perih sedikit gitu ya, tetapi esoknya sudah kering. Kenapa? Karena ini ada antiseptiknya untuk menghilangkan kuman-kuman. Nah ini ketika kemudian musim pandemi yang awal-awal hand sanitizer kosong, kemudian desinfektan juga kosong. Akhirnya saya ngomong sama ponakan saya yang ngajar di SMP Muhammadiyah program khusus, ya untuk ngobrol gitu ya. Dia tanya, Tante kalau misalnya itu tanaman yang kearifan lokal apa ya? Saya bicara, coba sirih itu kandungan apa namanya itu antiseptiknya seperti apa. Tolong diteliti untuk rebusan sekian lama itu bisa tahan berapa minggu, berapa hari. Akhirnya Bunda alhamdulillah ponakan saya tersebut akhirnya sekarang dikontrak oleh kementerian menjadi guru model melakukan pembelajaran daring gitu ya. Dia menyampaikan karena penemuannya tersebut. Kalau tidak salah waktu itu namanya sikura dan kemayu. Sirih, kulit rambutan, kemangi, dan lidah buaya. Itu. Yang satunya tambah apa gitu ya. Kemudian berikutnya ada lagi tanaman yang berikutnya yaitu ini. Siapa yang tidak kenal pace atau mengkudu apa ini namanya? Mengkudu ya? Mengkudu atau apa ini? Ya, mengkudu, Bu. Ya, kalau tempat saya namanya pace ya. Nih. Pace itu kalau sudah matang, Bunda. Oh, begitu. Kalau yang masih ini ya. Nah, itu kan kearifan lokal ya. Masih mentah mengkudu. Ya. Ini adalah yang temulawak. Temulawak ini luar biasa ya. Kemudian ini adalah yang lain-lain. Ketika di musim pandemi, maka petani inilah yang mendapatkan hasil luar biasa untuk menghadapi lebarannya. Sehingga jahe yang biasanya sekilo berapa menjadi tinggi gitu ya. Berikutnya adalah ini. Ketika ke Aceh, saya sama Bu Kiki ke Aceh, masuk ke Museum Tsunami. Ternyata bentuk rumah Aceh ini sudah didesain sedemikian rupa untuk menghadapi adanya ombak. Ini sebetulnya. Begitu juga dengan yang ada di Lombok. Sebetulnya di Lombok pun rumahnya sudah dikondisikan sedemikian rupa agar rumahnya ketika terjadi gempa itu bisa tahan. Dan memang yang rumah Lombok ini bisa bertahan. Hanya saja sayangnya yang mempunyai rumah khas Lombok bukan orang Lombok. Orang Lomboknya pakai rumah apa? Menggunakan rumah-rumah yang bergaya Eropa. Ini. Sebetulnya di tempat kita, itu rumah-rumah itu sudah didesain sedemikian rupa. Kenapa sih rumah-rumah yang di Sumatera, Kalimantan, rata-rata kok rumah panggung? Kenapa coba? Terus kenapa rumah yang di Jawa kok tidak berpanggung seperti ini? Joglo kan tidak ada panggungnya ya. Terus kalau yang dari Gresik, yang makamnya Sunan ini, Maulana Malik Ibrahim, itu atapnya rendah sekali. Kenapa sih dibuat rendah?
Kan kita jadinya repot nih kalau masuk. Kenapa seperti itu? Ada filosofinya tidak kira-kira? Iya, supaya kalau kita masuk itu menunduk. Kita menunduk. Ya, kita kemudian berpasrah menunduk untuk kemudian bisa masuk ke dalam makam tersebut, ke lokasi makam tersebut. Seperti itu. Yang berikutnya, kalau kita lihat sebaran hasil bumi, Indonesia itu luar biasa. Sehingga harusnya di musim pandemi ini, Indonesia itu tidak kekurangan dana untuk mensupport masyarakatnya, warganya. Ya, ini. Kemudian kita adalah negara kelautan, bahari. Yang namanya hasil laut dari Sabang sampai Merauke ini luar biasa. Ya, sehingga di lembaga kita brand ya menjadi PAUD berkarakteristik bahari. Kita mulai brand itu sejak tahun 2009 membuat brand untuk sekolah ini adalah berkarakteristik bahari. Tadi baru saja saya melakukan pendampingan di sebuah sekolah karena di Surabaya saya bisa hadir secara langsung ya. Baru saja mengbrand yaitu sekolah yang sekolah entrepreneur berbasis limbah. Kenapa? Di seputar wilayah itu adalah tempatnya rongsok. Rongsok itu besi tua. Atau kalau tidak besi tua ya barang-barang limbah yang dikumpul-kumpulkan di situ. Akhirnya itu entrepreneur berbasis limbah. Artinya limbah tersebut harus bisa menghasilkan sesuatu. Ini baru saja membrand tadi itu. Nah, setelah itu ada pertanyaan tadi, bagaimana sih sebetulnya kearifan lokal itu? Selama ini yang kita pahami kalau bicara kearifan lokal pasti itu mulok. Kearifan lokal itu budaya. Kearifan lokal itu tari, seperti itu, bahasa gitu ya. Tapi sebetulnya kearifan lokal itu bagaimana? Kearifan lokal itu ada 4 unsur yang dibedah, yaitu sejarah, lokasi, sumber daya alam, sosial budaya masyarakat. Lokasi di sini adalah lokasi secara geografis dan lokasi secara geologis. Kenapa? Karena akan ada hubungannya dengan sejarah, sumber daya alam, dan sosial budaya masyarakat. Misalnya secara geografis, Lamongan waktu itu jauh dari yang namanya tsunami. Tetapi karena terjadinya gempa yang berurut-urutan mulai Lombok, Pandeglang, kemudian Palu, ya, akhirnya menyebabkan bumi kita itu kalau seandainya telur, retakan-retakannya itu makin banyak, Bun. Ketika tahun 2019, bulan-bulan September, Oktober begitu, saya sama Bu Kiki mengikuti konferensi kebencanaan. Di sana disampaikan bahwa peningkatan jumlah sesar atau retakan-retakan di bumi kita sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di tahun 2012 ketika penelitian, sesarnya masih sekitar 75. Tetapi ketika tahun 2019 akhir, bencana-bencana kan 2018 akhir ya, sampai awal-awal 2019, retakannya sudah bertambah, waktu itu di 2019 menjadi 185 retakan. Yang sangat terlihat adalah terjadi ketika di Jakarta. Saat pemilu kalau tidak salah ya, terjadi retakan, ada demo dan lain-lain, maka di salah satu rumah di dekatnya jalan tol, kalau tidak salah apa ya waktu itu namanya, saya lupa, ada rumah yang retakannya hanya seputar rumah tersebut, sehingga rumah tersebut akhirnya ini apa namanya ambrol seperti itu. Jadi gempa itu menyebabkan dampak yang berbeda-beda. Ada yang kita muter-muter gak sampai-sampai gitu ya. Ada yang kemudian kita jungkir balik gitu ya. Ada yang seperti terlempar. Karena gempa itu macam-macam. Ada gempa yang dibeginikan, diputer-puter seperti diinteri itu ya kalau orang Jawa. Seperti kalau ibu-ibu kita mau membersihkan beras, itu kan pakai ini ya, pakai sampah kalau di orang Jawa itu kan diinteri. Nah, seperti itu gempanya. Nah, kalau seperti itu apa kita tidak pusing? Mau lari bisa nggak kira-kira? Susah, karena kondisi kita diputar-putar begitu.
Ada yang kondisi gempa seperti karpet dikibaskan. Seret begitu. Akhirnya orang akan terlempar. Ada juga gempa yang itu begini, geruk begini. Sehingga akhirnya rumah ini akan runtuh pelan-pelan. Seret seperti itu. Nah, di Lombok itu seperti itu gempanya. Dan akhirnya masjid, rumah itu bukan ambruk begitu, enggak. Tapi langsung seret, atapnya utuh. Akhirnya beberapa jamaah di sebuah masjid ada yang terjebak di dalamnya. Karena memang jenis gempanya berbeda. Ini, kenapa lokasi harus geologis? Karena ada hubungannya nanti dengan kebencanaan. Sejarah ini ada 3 hal, yaitu sejarah yang berupa legenda, yang itu antara bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya ya, berupa mitos, ini, tetapi ternyata kadang-kadang mitos itu menjadi nyata. Contoh di Pandeglang, ketika 2-3 hari setelah peristiwa tsunami di Pandeglang, tim Avicenna yaitu Bu Kiki sama Bu Holis berangkat ke Kecamatan Sumur. Mereka melakukan wawancara di sana, dan ternyata sore sebelum terjadi tsunami di malam hari, itu ada buaya yang naik ke daratan. Artinya apa? Buaya ini seolah-olah bicara kepada manusia di situ, kepada penduduk di situ. Hei, nanti ada sesuatu di laut, kamu naik. Seperti itu. Dan subhanallah, Allah itu sudah menyiapkan. Ketika itu ada sebuah wilayah yang itu potensi untuk kebencanaan tsunami, Allah sudah menyiapkan bukit. Hanya saja kadang-kadang kita tidak paham, kita tidak tahu tentang kearifan lokal tersebut. Sehingga walaupun sudah disediakan bukit, ketika terjadi tsunami, kita masih bingung mau kemana nih, seperti itu. Padahal jalur evakuasi sudah ada. Tetapi sekali lagi, karena kita tidak paham artinya jalur evakuasi, maka yang namanya titik kumpul, diletakkan, ditancapkan, diselokan, coba. Terus kumpulnya mau diselokan, gitu ya. Itulah yang terjadi. Sejarah yang berikutnya adalah sejarah perjuangan. Ada yang namanya Insinyur Soekarno, ada yang namanya Ki Hajar Dewantoro, dan lain-lain. Itu adalah sejarah perjuangan. Baik perjuangan sebelum kemerdekaan dan perjuangan setelah kemerdekaan. Karena kita nanti mau tidak mau akan berbicara raja-raja. Dan yang masih eksis, misalnya Keraton Yogyakarta, kemudian Aceh, itu istilahnya kerajaan-kerajaannya itu masih ada ya. Bahkan di Jogja itu memang selain beliau menjadi raja, beliau juga menjadi gubernur. Sehingga karena kearifan lokal saking tunduknya sama titah sama perintah rajanya, orang MDMC ketika meminta Mbah Marijan turun, Mbah, ini nanti akan ada wedhus gembel turun. Jenengan monggo, ayo Mbah Marijan diajak turun oleh relawan MDMC. Tapi apa jawabnya? Tidak. Saya akan menunggui Merapi ini sesuai amanah dari Kanjeng Sinuwun. Betul-betul beliau tidak turun. Bahkan ketika beliau akhirnya sujud dan wedhus gembel lewat, maka beliau langsung jadi abu di situ. Rumahnya juga masih ada, bisa dilihat di sana. Itu yang terjadi. Jadi karena kearifan lokal juga, maka saking tunduknya, karena tidak ada titah langsung, mungkin kalau saat itu Sri Sultan langsung bilang, hei Mbah Marijan kamu turun, mungkin akan berbeda ceritanya. Saking patuhnya terhadap rajanya seperti itu ya. Ini. Yang berikutnya adalah sejarah kebencanaan. Kebencanaan ini sebetulnya bukan yang pertama kalinya. Aceh misalnya. Sebetulnya Aceh itu pun, Bapak, teman-teman semuanya, rekan-rekan pendidik hebat sekalian, Aceh itu tidak yang pertama kali ketika di 2004 ya. Seperti itu. Tidak yang pertama kali. Jauh sebelumnya sudah pernah terjadi gempa tsunami Aceh yang dahsyat seperti itu. Sehingga sebetulnya ada cerita-cerita kearifan lokal di sana. Dan sepanjang Aceh, ketika di situ ada laut, karena lautnya memang laut selatan ya, laut selatan yang tidak ada pasirnya, langsung berbatasan, yang pasirnya sedikit gitu ya, tidak ini, langsung berbatasan dengan laut yang berwarna hijau. Kalau kita paham tentang lokasi, tentang
lokasi ataupun sumber daya alam di sana bahwa laut yang airnya hijau itu dalam, maka kita tidak akan main-main. Ketika saya sama Bu Kiki diminta oleh Bu Amel, insya Allah menjadi peserta juga malam hari ini, di belakang penginapan kami itu langsung laut lepas. Laut lepas itu adalah Laut Hindia, ya, Samudra Hindia. Nah, di sebelah ini, sebelahnya Batu itu langsung hijau. Artinya seandainya itu tidak diberi pagar, anak-anak di sekolah itu mau lari-lari, langsung plung, las, hilang. Begitu kecemplung di situ, terjun di situ, maka dia langsung hilang. Karena laut yang hijau itu menandakan sebuah laut yang mempunyai kedalaman luar biasa. Itu adalah kebencanaan. Dan kebencanaan itu memang akan datang lagi, sehingga ketika tempat kita pernah terlewati oleh apa namanya, bencana. oleh musim puting beliung misalnya, bisa jadi nanti tempat kita akan dilewati lagi. Jakarta ternyata pernah tahun 17 sekian ada gempa di Jakarta itu berskala 8,7 skala Richter. Tahun 18 1800 sekian juga begitu. Kemudian tahun 1900 juga begitu. Tepatnya 2000 ya, tahun 2018 terjadi lagi. Artinya itu berulang, akan berulang. Dan terutama yang Pandeglang, yang ada di Pandeglang, memang keadaannya seperti itu. Ada anak Merapi yang memang masih sering batuk. Artinya orang-orang yang ada di kecamatan sepanjang Pandeglang tersebut, yang memang sepanjang ininya Krakatau ya, harusnya lebih hati-hati. Dan pemandangannya bagaimana Bun? Sangat luar biasa. Sehingga bisa jadi kita lupa. Sama ketika kami pulang dari memberikan pelatihan kalau tidak salah. Kami memberikan pelatihan secara gratis di Pandeglang kepada guru-guru PAUD yang terdampak. Ya. Kemudian di sana pulangnya melihat bagus. Oh, ternyata bagus ini. Yuk kita turun foto-foto seperti itu. Tetapi oleh masyarakat sekitar kami dihalau. Bunda, langitnya sedang begitu, silahkan segera naik. Akhirnya kita tidak jadi foto-foto di sana, Bunda. Kita mengikuti apa kata orang situ, karena dialah yang paham. Bukan berarti kita mentang-mentang dari kota, tahu apa kamu, misalnya ya, bukan begitu. Kita ikuti kata-kata orang yang di wilayah tersebut, karena dia yang lebih paham. Nih. Yang berikutnya adalah kearifan lokal dari sumber daya alam. Sumber daya alam kita pisahkan menjadi dua, ada biotik dan abiotik. Di sini tadi yang lingkungan yang sesuai Reggio Emilia. Lingkungan secara fisik dan lingkungannya secara fisik adalah ini, biotik dan abiotik. Abiotik dia yang hidup, biotik adalah biotik yang hidup, abiotik yang tidak hidup. Sungai itu abiotik, tetapi ikan yang di dalamnya adalah biotik. Seperti itu ya. Itu sumber daya alam. Kemudian kemarin saya selalu merasa wow ketika selesai memberikan pelatihan kearifan lokal, tiba-tiba muncul. Ternyata yang namanya kembang telem di DKI di Tebet, itu bisa dipakai untuk membuat agar-agar. Sehingga agar-agarnya itu menjadi bagus. Mungkin yang dari luar DKI, apa sih bunga kembang telem itu gitu ya. Kembang telem itu bunganya berwarna ungu. Ungu biru-biruan seperti itu. Sehingga akhirnya menjadi pewarna alami pada agar-agar tersebut, dan itu menjadi cantik sekali. Kita tahu tentang tanaman di tempat kita luar biasa seperti tadi itu. Ada yang merah-merah itu kayu itu ya, kayu secang itu kan pewarna alami. Dikom sedikit, direndam sedikit saja sudah mengeluarkan warna yang alami. Buah naga juga itu warna alami. Kunyit warna alami, kemudian daun pandan suji atau pandan Betawi atau suji ya, itu hijau. Luar biasa Indonesia. Tetapi apakah kita sudah mengenalkan itu kepada anak-anak? Nah itu nanti pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi sumber daya alam ini ada biotik, ada abiotik. Saya pernah nanya, kenapa sih di daerah Tebet itu ada nama asem baris? Oh ternyata dulunya di asem baris itu ada pohon asem yang ditanam berbaris begitu, sehingga disebutlah asem baris. Yang di Semarang, karena ada orang Semarang, ada daerah yang namanya Jatingaleh.
Apa itu Jati Ngaleh? Ternyata itu adalah cerita ya tentang Sunan Bonang ya waktu itu jalan-jalan, mereka sedang mencari kayu untuk apa? Untuk disetorkan untuk membuat Masjid Agung Demak. Satu Sunan adalah satu tiang gitu ya. Karena jatinya ini tidak mau ditebang maka dia pindah. Mau ditebang lagi pindah lagi, mau ditebang lagi pindah lagi. Antara percaya dan tidak percaya. Kemudian disebutlah itu daerah itu, oh karena di sini kamu pindah-pindah, maka nanti kalau ada ramenya dunia, ramenya ini, maka saya sebut ini sebagai daerah Jati Ngaleh. Seperti itu. Antara mitos memang orang kuat-kuat mungkin ya. Ini adalah sumber daya alam. Kemudian yang berikutnya adalah sosial budaya masyarakat. Sosial budaya masyarakat itu sosial, yang namanya sosial apa? Segala sesuatu yang itu berinteraksi. Ada komunikasi, ada alat komunikasi kentongan, itu masuk ke sosial budaya masyarakat. Ya kan? Kemudian budaya apa lagi misalnya? Ada misalnya kuliner. Kalau kuliner masuknya kemana? Pasar masuknya kemana? Sekolah masuknya kemana? Misalnya ya. Nih, di sini tempatnya. Jadi sebetulnya kearifan lokal yang 4 inilah awalnya kita untuk membedah atau menganalisa lembaga kita. Di kearifan lokal dengan 4 ini pula lah yang menjadi karakteristik dari KTST kita. TK misalnya ya, TK Kamboja misalnya berada di wilayah berbatasan dengan wilayah ini, ada di kecamatan ini, kelurahan ini. Di sebelah utara berbatasan dengan ini, sebelah selatan berbatasan dengan ini. Di kecamatan tersebut banyak terdapat tanaman begini. Binatangnya juga seperti ini. Tanaman makanan khasnya adalah seperti ini. Itu adalah karakteristiknya. Dan kearifan lokal ini sudah menjadi unsur penilaian akreditasi. Sehingga banyak ditanyakan, kearifan lokalnya sudah dilakukan belum? Tetapi Bunda, Ayah Bunda ya, yang terjadi kearifan lokal yang dipahami pada saat itu terbatas tari. Permainan tradisional. Belum sampai mengangkat sumber daya alam, belum mengangkat tentang sejarahnya, seperti itu ya. Belum sampai kepada lokasinya. Gitu. Kalaupun seandainya ada masih beberapa, ya. Ini. Kemudian berikutnya, bagaimana sih penerapannya untuk di dalam pembelajaran seperti apa? Kearifan lokal itu bisa melalui 3 hal, Bunda. Melalui mulok. Nah, kan sekarang sementara ini kalau misalnya mulok, kearifan lokal bilangnya begini, oh itu mulok, seperti itu ya. Tapi sebetulnya mulok itu ada perbedaannya. Ada bisa mulok melalui ekstrakurikuler dan terintegrasi. Kalau kearifan lokal itu masuk ke dalam mulok, ya, harus dikonsultasikan ke dinas kota. Lembaga menyusun kurikulum berkearifan lokal yang ada muloknya misalnya. Kalau bicaranya itu mulok, maka harus dikomunikasikan ke dinas kota. Dinas kota akan mengkomunikasikan kepada dinas provinsi. Akan dianalisa dulu. Setelah itu, oh iya benar seperti ini muloknya. Muatan-muatannya seperti ini. Maka kalau itu disetujui, maka baru bisa dipraktekkan di sekolah tersebut. Itu kalau mulok. Sehingga ketika kemarin di Aceh, karena bicaranya kearifan lokal itu seperti mulok, maka konsultasi dulu ke dinas kota, konsultasi lagi ke dinas provinsi, bahkan dikonsultasikan sampai kepada kementerian, seperti itu. Padahal kalau kearifan lokal itu disampaikan secara terintegrasi, itu cepat. Begitu juga dengan ekstrakurikuler. Kearifan lokal yang berupa ekstrakurikuler itu sebetulnya apa saja? Tari. Yang di Lamongan tentu tarinya berbeda dengan yang ada di Aceh. Yang ada di Surabaya sama-sama tarinya, itu bentuk tangan orang Surabaya saat menari dengan bentuk Jogja, dengan kemudian bentuknya yang di Surakarta itu beda, hanya tangannya ini ya. Baru ini, seperti ini, ada yang begini, itu sudah berbeda. Betapa kayanya. Jadi ini dari ekstrakurikuler. Musiknya, mungkin yang di Jawa Barat ada calung, yang di Jawa Tengah ada gamelan, kemudian yang ada di Banten ada rampak beduk, ya seperti itu, dan masih banyak lagi.
sebetulnya kita ketika melakukan ekstrakurikuler, apa sih yang disampaikan ke anak, yang dilatihkan ke anak, gitu ya. Berikutnya adalah kalau yang ekstra itu adalah langsung ke sekolah, tidak perlu dikonsultasikan ke dinas kota. Sekolah membuat program bisa langsung diimplementasikan. Tari ini bisa terintegrasi, yang ekstra ya, bisa terintegrasi ke mata pelajaran ataupun bisa terintegrasi ke aspek perkembangan. Misalnya, ketika tari diintegrasikan kepada aspek perkembangan, seni munculnya di 3.15 hanya begini. Anak mampu beraktivitas seni, gitu ya. Oh, bukan anak mampu, mengenal dan menunjukkan aktivitas seni. Wes, aktivitas seni tok. Mau seninya gambar, mau mewarnai, mau nari, mau apapun itu adalah aktivitas seni. Sehingga ketika ekstra sebaiknya digunakan sebagai sarana fasilitas untuk mengembangkan kompetensi anak. Yang terjadi, ekstra berdiri sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan stimulasi peningkatan pencapaian perkembangan. Ini yang terjadi. Yang berikutnya adalah terintegrasi. Untuk memahami kata-kata terintegrasi ini sangat luar biasa. Kalau satu aspek perkembangan masih hanya untuk satu kegiatan, itu sebetulnya belum terintegrasi, Bunda, Ayah. Yang terintegrasi itu seperti apa? Satu kegiatan menonton video cara menanam jahe. Misalnya temanya jahe, kegiatannya adalah menonton video cara menanam jahe. Sebetulnya menonton video itu bisa tidak untuk mendukung ketercapaian 6 aspek perkembangan? Sangat bisa. Ketika dia mau menonton, orang tuanya kita beri modul, sebelum anak-anak nonton video, orang tua mengajak anak untuk berdoa terlebih dahulu. Nilai agama moral masuk. Menonton videonya dengan kakinya bersila ya. Kakinya bersila, fisik motorik masuk, estetika masuk. Nanti nonton videonya sampai selesai. Artinya dia sabar menunggu, bertanggung jawab sampai selesai. Dia mengikuti kakinya mau bersila, itu bahasa reseptifnya bagus. Sudah nilai agama moral, sudah ada fisik motorik tadi ya, bahasa juga sudah, seni juga sudah. Terus kognitifnya apa misalnya? Kognitifnya apa misalnya? Problem solving-nya. Bisa jadi ketika dia capek bersila, maka kakinya disimpuhkan. Simpuh ke kiri capek, simpuh ke kanan. Itu sudah problem solving. Ya, mengintegrasikan seperti itu. Oleh karena itu ketika kemudian 1 KD kok hanya untuk satu kegiatan, artinya itu belum terintegrasi. Ini ya. Jadi kalau asesor, kalau saya misalnya visitasi paling gampang itu. Sudah sesuai prinsip PAUD belum? Tinggal lihat di kegiatan di RPP. Lihat kegiatannya di situ, kalau satu kegiatan dalam kurungnya ada aspek perkembangan, kegiatannya dikurungi ada KD, berarti belum terintegrasi. Pola pikirnya masih terkotak-kotak ini. Berikutnya, terintegrasi ini melalui apa? MAPEL. Kenapa muncul MAPEL? Karena untuk SD, SMP, SMA, SMK itu bicaranya adalah mata pelajaran. Kalau di PAUD munculnya adalah aspek perkembangan. Mata pelajarannya PAUD itu apa sih? Aspek perkembangan. Itu kalau di PAUD. Nah, baik itu MAPEL ataupun aspek perkembangan, itu kedua-duanya sama. Dengan cara apa kearifan lokalnya? Secara tematik. Alhamdulillah untuk panduan yang baru, itu tidak ada lagi panduan menyusun, menyusun tema. Karena tema dibebaskan, benar-benar dibebaskan, silahkan. Ya, silahkan tema-tema itu sesuai dengan lembaga masing-masing. Tidak ada batasan 17 minggu, tidak ada batasan binatang 3 minggu, dan tidak ada batasan lingkungan harus 4 minggu. Bebas, terserah pada lembaga masing-masing. Apalagi dengan adanya new normal ini, masa pandemi. Rumah anak yang satu dengan rumah anak yang lain sudah berbeda. Nah, dengan tematik ini bisa langsung dilaksanakan di sekolah. Tidak perlu lapor kepada dinas. Nih, sebetulnya untuk apa sih kalau kita kemudian berkearifan lokal itu, misalnya ya,
Mbok wes begitu sajalah yang sudah berjalan, ngapain harus buka mindset tentang kearifan lokal? Ini Bunda. Dengan kearifan lokal, maka diharapkan anak-anak itu, atau kita nih yang sekarang sedang belajar kearifan lokal, belajar tentang daerah kita masing-masing. Yang dari Pare-Pare. Apakah sudah kenal Pare-Pare dengan baik? Yang rumahnya Tulungagung. Apakah sudah mengenal Tulungagung dengan benar? Yang rumahnya Surabaya, apakah sudah tahu tentang Surabayanya? Dan lain-lain ya. Ketika anak sudah mengenal daerahnya, oh daerahku itu begini, seperti itu ya, maka dia akan berusaha menjaga daerahnya. Karena daerahku itu dekat dengan Laut Selatan, maka aku harus menjaga daerahku. Dengan cara apa? Tidak merusak yang ada di pinggir laut. Oh, daerahku itu dekat dengan pesisir, supaya tidak terjadi abrasi. Bagaimana? Berarti saya harus menanam mangrove misalnya. Itu adalah menjaga. Dan terutama juga menjaga secara sikap. Saya orang Surabaya. Kalau nanti ngisi pelatihan kemudian nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya saya ngisi pelatihan di Malang. Saya wong Surabaya ngisi pelatihan di Malang misalnya ya. Ketika saya di Malang, kemudian saya bersikap yang kurang baik, kira-kira Surabayanya katut enggak? Katut ya. Lho wong Surabaya narasumber saka Surabaya lho, seperti itu. Begitu juga dengan ada salah seorang pemuda pinter, cakep gitu ya, mendapatkan beasiswa 3 universitas di luar sana. Tetapi ternyata dia tidak bisa menjaga Indonesia. Nama baik, nama besar Indonesia tidak dijaga. Dia di sana melakukan pelecehan, penyimpangan, seperti itu. Nah, setelah dia bisa menjaga daerahnya, maka dia bisa percaya diri. Sehingga tidak ada lagi yang namanya orang Pati akan ngaku orang Semarang. Karena Pati dengan Semarang itu jauh. Misalnya saya orang Pati, karena saya malu dengan Pati, kurang percaya diri dengan Pati, ketika saya berinteraksi dengan beberapa teman-teman peserta yang ada di Jakarta misalnya, saya nggak akan mau ngomong saya ada orang Pati. Saya ngomong saja orang Surabaya, padahal sebetulnya saya adalah dari Pati. Seandainya saya tidak bertempat di Surabaya, mungkin saya akan ngomong, Bunda narasumber dari mana? Saya mungkin akan ngomong Semarang. Karena Semarang adalah kota besar, sementara Pati itu kabupaten kecil. Itu artinya saya kurang percaya diri. Jika saya menjadi narasumber, ada yang begini, Bun, saya punya saudara di Surabaya. Surabaya di mana ya? Saya tanyakan. Tulungagung. Tulungagung dengan Surabaya, jarak tempuhnya masih sekitar 6 jam. Nih, artinya dia tidak percaya diri terhadap Tulungagung. Ya, padahal harusnya orang Lamongan itu keren, survive. Di waktu kami menuju ke Mekek, ketemu dengan kedai warung gitu ya. Ternyata yang jualan di situ adalah orang dari Jawa Tengah, jauh-jauh. Saya ke Porong, dalam pikiran saya Sorong. Dalam benak saya nanti akan makan makanan khas Sorong. Tapi apa yang terjadi? Di sana yang muncul itu cenil, kemudian klanteng, kemudian getuk. Lah ini berarti Sorong rasa Jawa kalau seperti ini. Ternyata memang penduduk Sorong rata-rata adalah para transmigran yang dari Jawa. Ya bener aja. Warungnya Jawa. Lamongan, soto Lamongan. Yang bakar jagung di alun-alun juga orang Jawa. Seperti itu. Yang orang Sorong jual apa? Jual sirih sama pinang atau apa gitu. Yang buat nyirih itu. Yang bulat-bulat seperti itu. Itu. Ketika dia sudah percaya diri terhadap daerahnya, maka dia akan bisa menghargai daerahnya. Oh, ternyata Lamongan itu seperti ini loh. Maka ketika kemudian kita kemana-mana, ya kita harus membawa nama baik Lamongan. Kemudian yang kelima, ketika kita tahu tentang kearifan lokal, maka kita akan berpikir kritis. Lamongan itu kering. Lamongan itu kalau hujan kebanjiran, kalau kering kekeringan, kalau musim kemarau kekeringan.
sampai tanahnya itu pecah-pecah. Musibah ini pasti senyum kok ini ketika saya ngomong lamongan ya, seperti itu. Ada juga misalnya sebuah daerah yang saya sendiri, tempat saya sendiri, yaitu Doli. Ketika Bu Risma saat itu tahu bahwa Doli seperti itu, ya, beliau waktu itu jalan-jalan, kemudian ketemu dengan salah satu PSK yang sudah sering mendengar cerita saya pasti, oh ini nanti PSK-nya berarti dibeli dengan harga 1.000. Ya, dan yang membeli adalah anak kecil usia 10 tahun. Langsung Bu Risma, waduh nggak bisa ini, anak-anak nanti bagaimana ini? Bisa-bisa anak-anak generasi muda nggak karu-karuan ini. Maka akhirnya beliau memberanikan diri mengambil tantangan, berusaha menjadi tangguh di situ untuk menutup Doli. Sama di posisi pandemi sekarang juga begitu. Bu Risma ini berpikirnya ini gimana ya? Bingung. Mau ditutup, beliau kasihan secara ekonomi. Karena yang di Surabaya itu sama dengan yang di Jakarta. Banyak orang pendatangnya. Dan nanti kalau yang kemudian mendapatkan dana BLT itu hanya yang ber-KK Surabaya, terus yang orang Lamongan jualan soto di Surabaya, bagaimana? Itu yang dipikirkan oleh Bu Risma. Setelah itu bingung seperti itu, ya wes lah, ini saja. Nggak usah ada PSBB, dibuka PSBB. Yang terjadi apa? Korbannya menjadi banyak. Padahal sebetulnya secara geografis, iklim Surabaya itu panas. Anginnya juga angin laut. Harusnya makanannya juga begitu. Pedas, asin, asem itu luar biasa Surabaya ya. Harusnya memang tidak banyak yang menjadi korban. Ya kenapa? Karena asupan makanannya seperti itu. Tanpa berjemur pun orang Surabaya sudah berjemur akan kena panas. Karena panasnya memang tinggi ya. Gitu. Nah kemudian setelah mengambil tantangan, harapannya apa sih kalau sudah mengambil tantangan tersebut? Maka anak-anak kita nanti akan bisa memberdayakan lingkungannya. Sehingga kalau sekolah yang berkearifan lokal tidak hanya untuk sekolahnya, tapi bisa mengimbas ke sekitarnya. Contoh kalau kearifan lokal berbasis limbah. Ketika kemudian berbasis limbah, apalagi sekarang ada ini ya, penguatan pangan ya, limbahnya adalah botol-botol bekas air mineral. Maka di sana digerakkan, saya di Aisyah ada di Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, sedang digerakkan bagaimana sekolah hijau seperti itu ya. Di situ digerakkan supaya wali muridnya ikut menanam. Siapa yang ngajari? Gurunya. Sehingga kegiatannya sampai bulan September tidak jauh-jauh dari bercocok tanam. Tumpang sari dengan yang namanya lele, tumpang sari dengan yang namanya mujair, sehingga di dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan paling lama, maka masyarakat wali murid kita sudah bisa panen sawi, sudah bisa panen kangkung seperti itu ya, ikannya juga sudah bisa kita konsumsi sendiri. Akhirnya kita tidak perlu bingung ketika mal dibuka. Kita protes, itu kenapa mal dibuka? Ya terserah. Semua hidupnya adalah pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau ke mal, ya tidak usah datang ke mal. Nanti kalau malnya tidak didatangi, yang rugikan yang punya mal. Kenapa kita yang harus repot seperti itu ya? Dari 7 harapan inilah kemudian kita mencoba menerapkan ke lembaga pendidikan kita. Melalui tema-tema yang akan kita angkat seperti itu. Terus seandainya tidak kearifan lokal, apa sih yang terjadi? Misalnya ya, apa dampaknya kalau misalnya tidak ada kearifan lokal? Dampaknya adalah kita terpedaya. Bagaimana tidak terpedaya? Coba, kita punya sirih diremet-remet sudah jadi, hand sanitizer sudah menjadi antiseptik. Kemudian dipotong-potong, direbus gitu ya, dicampur dengan lidah buaya, di blender misalnya, itu kalau dimasukkan di dalam mesin lemari es di kulkas, itu tahan selama 1 minggu. Kenapa mesti bingung? Ikut-ikut berburu hand sanitizer, membeli yang harganya begitu mahal, dijual lagi, ditimbun, dijual lagi dengan harga yang lebih mahal lagi. Astagfirullah, luar biasa kemarin pandemi ya. Tuh.
Yang berikutnya, kita akan merugi kalau kita tidak paham tentang kearifan lokal. Kenapa merugi? Mungkin suatu saat ini yang terjadi di Gresik, itu ada sebuah kawasan yang di masa tertentu, di waktu tertentu, tanah tersebut dibeli dengan harga 2.000 per meter. Jangan dibayangkan 2.000 itu 2 juta ya per meter. 2.000 itu pure 2.000 rupiah per meter. Kenapa? Karena kita tidak paham bahwa ternyata lingkungan kita itu ke depannya akan menjadi ramai. Kemudian kita juga takut dengan waktu itu yang menjadi penguasa, gitu ya, dilepas akhirnya. Sekarang bagaimana daerah tersebut? Ramai sekali. Sudah didirikan mall di sana, sejenis Citraland seperti itu. Sekarang berapa coba harganya? Belum lama, belum ada 10 tahun gitu. Berapa harganya sekarang? Sudah jutaan per meter. Masyarakat dapat apa? Hanya bisa melihat, tidak bisa mempunyai lahan tersebut. Itulah yang terjadi. Tapi kalau kita berkearifan lokal, maka kita tidak akan menjual semua lahan sawah kita. Oke, kalau mau dijual separuh, karena memang mungkin kita membutuhkan, gitu ya. Alhamdulillah, saya baca berita Gubernur DKI berhasil menghentikan reklamasi. Jadi ada sebuah pulau yang memang itu lagi kemarin sampai kepada Mahkamah Agung, ya sampai kepada Mahkamah Agung yang oleh pengembangnya ini, aku pokoknya maunya tetap reklamasi. Gubernurnya menolak, ya menolak reklamasi. Undang-undangnya mau direvisi atau seperti apa? Ternyata banding karena kalah di langkah pertama Gubernur DKI kalah. Langkah berikutnya Gubernur DKI menang. Barusan kemarin, pas ulang tahun Jakarta mendekati itu, di seputar hari itu mendapatkan luar biasa Jakarta, yaitu adanya SK gitu ya tentang atau keputusan dari Mahkamah Agung bahwa reklamasi dihentikan. Itu alhamdulillah. Nah kita bagaimana yang di paut-paut ini? Kita mau mendidik mulai kapan kearifan lokal? Nunggu mereka jadi pejabat kelamaan. Mulai kapan? Ya sejak usia dini ini. Apa? Otak anak ini sedang berkembang-berkembangnya. Kita memberikan informasi kepada anak PAUD itu lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk sampai 20 tahun ke depan. Nih. Yang berikutnya ketika kita tidak tahu kearifan lokal apa? Celaka. Contohnya ya kabar berita masih hangat di benak kita. Kita kok terpedayanya apa? Hampir berita ketika ngomong hand sanitizer langka, banyak sekali beritanya. Ini seperti ini. Terus celakanya apa? Ini adalah beritanya, celakanya ya. Ketika mahasiswa Lamongan, tadi pagi ini berita tadi pagi dapat kiriman dari Pandeglang, salah satu rekan kita yang ada di Pandeglang ngirim berita ini, jasad mahasiswa Lampung ditemukan berawal selfie di tepi pantai. Kenapa? Ternyata dia tidak paham bahwa ombak itu akan menggeser, akan membawa pasir yang tempat dia berdiri. Sama juga yang terjadi di Jogja itu Parangtritis. Ya. Di Parangtritis juga begitu. Di Parangtritis itu ombaknya itu membawa pasir. Nah, ketika pasir terbawa, orangnya tenggelam, maka sudah dengan sendirinya orang ini akan tertutup dengan pasir, akan tertimbun dengan pasir. Sehingga sering sekali terjadi ketika jasadnya tidak ditemukan. Antara percaya dan tidak percaya, kalau di pantai selatan itu di Parangtritis, itu karena memang ada kerajaan jin ya di sana. Kalau jin harus kita percayai karena memang benar adanya ya. Dan itulah yang terjadi kalau tidak tahu kearifan lokal seperti ini. Ketika saya sama Bu Kiki ke Tapak Tuan, di Tapak Tuan itu telapak kaki besar sekali, begitu ya, besar sekali di sana, tidak boleh digunakan untuk selfie. Kalau saya berpikir logikanya, di Tapak Tuan itu seperti di plaster, telapak kakinya ini, telapak kaki sang tuan ini tadi seperti di plaster. Nah, belakang telapak ini langsung berhubungan dengan pantai selatan yang curam sekali. Ombaknya Bunda itu bisa sampai ke atas.
Bisa dibayangkan ketika sedang selfie, kemudian ombak datang tidak menyadari, tiba-tiba terkena air di situ plesteran, kira-kira licin atau tidak? Pasti licin. Kalau kita terkena ombak, maka kita sudah tidak, kita kaget duluan, ya. Refleks kita pasti refleks tidak langsung lari kemana, tapi kita akan jatuh. Ya, ketika kena ombak itu, maka kita akan langsung masuk ke pantai selatan tersebut, di samudra tersebut, seperti itu ya. Itu adalah kearifan lokal ya yang bisa kami sampaikan. Semoga betul-betul ada penambahan informasi baru gitu ya, sehingga tidak rugi kemudian selalu mengikuti. Saya hanya mengambil satu pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, maka kita harus menghargai, kita harus menghormati aturan yang ada di daerah tersebut. Kalau memang kita diingatkan oleh warga setempat, kamu jangan di situ, kamu jangan lewat jalan itu kalau jam sekian, itu diikuti. Saya mencoba mengangkat novel. Mungkin teman-teman di sini juga sudah teman-teman hebat sekalian di sini sudah pernah membaca di Twitter ataupun novelnya ya, KKN di Desa Penari. Itu pure tentang kearifan lokal. Bahwa yang namanya segala sesuatu kebaikan dan keburukan itu larinya akan ke timur. Apa artinya di sana? Itu masih menjadi judul novelnya adalah KKN di Desa Penari. Itu kalimat-kalimat yang ada di situ itu luar biasa. Jadi intinya ketika orang yang ada di situ rata-rata anak-anak KKN yang harus paham, karena kadang-kadang anak KKN itu merasa dirinya berpendidikan gitu ya, karena merasa pendidikannya sudah tinggi, maka dia kadang-kadang mengabaikan. Alah itu tahayul, diterajam saja seperti itu ya. Karena apa kita harus di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung? Ada istilah di tempat saya di Jawa gitu ya, seje desa mawa cara. Kalau ditranslate, beda desa beda cara, dengan caranya masing-masing, seperti itu. Jadi nantinya Bunda, tugas yang bisa dikerjakan dan nanti kita pendampingan. Bunda, kenapa kok satu rombongan ini hanya 40? Karena nanti bunda-bunda hebat dan Panda yang ada di sini, Kak Panji ya, tadi ada Kak Panji, saya ketemu ada Kak Bagus, ada bapak-bapak, itu nanti ya berlima, peserta 5 itu ada satu coachnya untuk melakukan coaching, melakukan pendampingan. Bener nggak sih analisa geografis di tempat saya? Kalau misalnya itu daerah mana ya, salah satu peserta Parepare itu benar nggak lokasinya secara geologis seperti ini, secara geografis seperti ini, itu dianalisa. Sehingga berarti lembaga saya itu karena di sini ada sesar, di situ juga ada laut, artinya lembaga saya harus tangguh bencana. Karena bencana sudah ada di hadapan. Supaya tangguh bencana bagaimana? Maka kita tema-tema kebencanaan itu dimasukkan ke dalam tema-tema di lembaga kita, seperti itu. Yang pertama tugasnya adalah membuat analisa lokasi. Di KTSP nanti akan muncul ya lokasi ini. Yang kedua yaitu membuat analisa sejarah. Sejarah di lembaga itu selain sejarah lembaganya juga sejarah sekitarnya. Misalnya tempat lembaga saya ada di daerah Sukolilo namanya. Maka lembaga saya harus belajar tentang sejarahnya Sukolilo itu seperti apa. Lebih luas lagi sejarah kecamatannya, Bula. Lebih luas lagi adalah kotanya, Surabaya. Seperti apa sejarahnya Surabaya? Seperti itu ya. Berikutnya adalah membuat analisa sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Bojonegoro itu apa sih? Ya, abiotiknya ada apa saja? Ada merang, ada tanaman pisang, padi, begini. Dibahas semuanya. Bahkan tanaman-tanaman lama, Bunda, ya, silahkan untuk dimunculkan. Ada saga, ada jali, ada apa lagi? Kalau saya ini trembesi, kenal ya trembesi ya, yang bisa dimakan juga lebih kecil, banyak manfaatnya trembesi ya. Yang kalau tempat saya namanya minde,
beda-beda tempat ya. Nah itu ternyata luar biasa. Apa saja sih yang dimiliki oleh Bojonegoro? Kalau mau dikecilkan lagi, apa saja yang dimiliki oleh kecamatan? Ya, ini adalah tentang sumber daya alam, baik biotik ataupun abiotiknya. Oh, ternyata Bojonegoro itu sawahnya sawah tada hujan. Kalau sawah tada hujan harusnya bagaimana? Harusnya untuk lingkungan yang tada hujan, rumah itu talangnya banyak. Jadi talang-talang itu banyak, ada yang penampungannya itu banyak gitu ya, dan talang itu nanti dialirkan menuju ke penampungan air. Sehingga ketika sudah tidak musim hujan, kita punya nih air cadangan. Melalui apa? Karena hujan-hujan itu kita tampung di tempat tertentu gitu ya. Terus berikutnya adalah membuat analisa sosial budaya kemasyarakatan yang ada di wilayah kita sendiri. Punya senjata apa? Punya tari apa? Punya baju khas bagaimana? Rumahnya bagaimana? Lagunya bagaimana? Kulinernya seperti apa? Silahkan dikembangkan semuanya. Cukup itu tadi, misalnya Bojonegoro TK-nya misalnya TK Intan misalnya ya, TK Intan Bojonegoro, analisa lokasi geologis ada begini. Terus nanti yang geografisnya begini. Sejarahnya, sejarah legendanya disebut Bojonegoro itu dulunya muncul kata Bojonegoro pasti ada ceritanya. Kenapa kok disebut Bojonegoro? Bojo itu bojo, negoro. Apa seperti itu? Apa itu bojone wong negoro gitu ya? Dan seperti itu. Dikupas itu sejarahnya. Terus kemudian selain sejarahnya seperti itu, bagaimana sih kemasyarakatannya di sana? Kerja bakti ada enggak di sana? Apa istilahnya kerja bakti? Silakan itu dikupas tuntas, Bunda. Kemudian disampaikan berupa file ya, ngirimnya. Dikirimkan ke coachnya masing-masing, nanti 5 orang itu akan mempunyai grup sendiri bersama coachnya, dan seandainya coachnya nanti kok misalnya teman-teman, aku maunya sama yang narasumbernya saja, nanti itu pun akan sampai ke saya Bunda, jangan khawatir, nanti kita akan ini, tapi masing-masing coach ini nanti akan memberikan pendampingan saat Bunda mengerjakan tugasnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tugas-tugasnya ya. Nanti materi setelah ini akan saya kirimkan ke grup gitu ya, biar nanti dikirimkan ke teman-teman semuanya. Rekamannya juga akan kita kirimkan nantinya. Sehingga ketika sudah off, Bu Endang kemarin ngomong-ngopo ya begitu ya, yang sambil menina bubuk kan si kecil, sempat keteliem, ngomong apa ya, itu rekamannya masih ada sehingga masih bisa digunakan secara berulang-ulang. Saya patut bersyukur ketika ada pandemi, mengadakan pelatihan tidak harus di Jakarta, sehingga Bu Erwina tidak perlu beli tiket bingung gitu ya, kemarin sampai kehabisan tiket tidak jadi ke Jakarta. Sekarang kita bisa ketemu di sini, yang di mana ya kemarin yang gagal ikut Bu Iza atau Bu Azza gitu ya, yang dari Kalimantan. Tidak bisa ikut, kenapa? Terhambat oleh tiket. Nah yang seperti itu, alhamdulillah dengan adanya pandemi kita bisa ketemu di sini, bisa berbagi di sini, memang dengan dengan keadaan yang sangat terbatas, tergantung dengan kuatnya sinyal gitu ya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, ya wes dinikmati saja. Toh kita nanti ada waktu untuk pendampingan. Waktu pendampingan silahkan, Bunda tanggal 30 untuk mengerjakan tugas dulu. Tanggal 1 juga begitu dikomunikasikan, begitu selesai diletakkan. Setelah itu ikut lagi webinarnya nanti yang sesi kedua, apa sih yang mau dibahas? Ini lagi seperti itu. Saya khawatirnya hanya satu. Yang awalnya ikutnya hanya sesi 1 dan sesi 3, tiba-tiba kepengen sesi 2. Karena ternyata, tambah lagi, seperti itu ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf, kurang lebihnya, karena memang kondisi begini, saya tadi juga membaca koneksi di internet saya sempat turun, gitu ya, saya khawatirnya tidak tertangkap atau bagaimana, tapi semoga tidak sampai, mengurangi dari fokus kita terhadap acara kita pada malam ini ya. Itu yang bisa kami sampaikan, masih ada waktu sedikit untuk kita tanya jawab yang mungkin nanti akan ditindaklanjuti secara pendampingan. Monggo teman-teman rekan-rekan pendidik PAUD yang hebat untuk bisa
bisa kemudian menyampaikan pertanyaannya kepada kami, atau paling kalau tidak ya silahkan di chat, tapi dari tadi tidak ada chat gitu ya. Jadi istilahnya fokus semuanya nih ceritanya, kalau saya perhatikan. Seperti itu, silahkan. Boleh dicatat di kertas, kemudian dikirim di screenshot ke WA, atau dikirim ke WA pertanyaannya. Jangan takut kalau misalnya, kalau aku kakek nanya, kalau aku suka banyak nanya, berarti saya yang bodoh. Tidak seperti itu. Bisa jadi orang yang tidak bisa bertanya itu, apa sih yang harus saya tanyakan? Nah ini Bu Aza kelihatan Balikpapan. Alhamdulillah ketemu ya Bu Aza akhirnya, secara virtual. Alhamdulillah, ketemu, ya? iya. Gitu. Itu tulis di sana di grup itu. Insya Allah nanti kita akan bahas di sana, ya. Terus nanti yang sesi kedua, maka materi ini ditumpuk dulu, tapi bukan dimasukkan di laci, tidak dibuka, karena sesi kedua akan ada hubungannya dengan sesi yang pertama. Kita akan selalu menyambung sampai sesi yang kelima, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Silakan untuk bertanya, Bunda. Mungkin hanya bisa 3 pertanyaan ya, karena sudah kurang 4 menit. Ya, mohon maaf tadi sedikit trouble. Saya, Bun. Ya, boleh Bu Aza ya. Oke, silakan Bunda. Iya, saya. Yang lain tetap di-mute dulu ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas ilmunya yang luar biasa sekali ini. Gini, untuk kearifan lokal yang dimasukkan ke dalam pembelajaran anak PAUD, ini masih agak-agak meraba-raba karena mungkin saya sendiri masih belum tahu apakah selama ini saya sudah melaksanakan tapi itu termasuk kearifan lokal ataukah belum, kan saya belum paham ya. Terus gini, saya ini lahir di Lamongan, besar dan dewasa di Gresik. Lah sekarang saya ini ngajar PAUD di Balikpapan dan insya Allah menua di sini. Jadi untuk memulainya, karena yang saya hadapi dan ini bumi saya sekarang ini kan Balikpapan. Apa sih yang harus saya lakukan untuk memulai supaya PAUD yang sekarang saya kelola itu, ini saya harus kemana? Harus seperti apa? Langkahnya bagaimana? Ketemu siapa? Minta untuk dibimbing dan ditunjukkan ini harus kayak apa ini saya, biar nanti kearifan lokalnya itu nggak nano-nano ini. Oke. Monggo Bunda. Oke. Kearifan lokalnya sebetulnya begini. Bunda mungkin pernah tema tanaman, ya, yang paling gampang nih contohnya ya. Tema tanaman. Ketika tema tanaman selama ini yang diangkat apa sih yang dibahas tuntas? Apakah jenis-jenis tanaman? Ataukah kemudian nama tanaman khas daerah tersebut, atau seperti apa? Kalau berkearifan lokal, maka tanaman yang ada di Balikpapan apa, Bunda Aza? Oh gitu ya. Kalau saya itu yang toga, Bun. Toga ya? Toga, iya. Khas sana ya? Oh, iya, yang saya ini yang sering lagi tren. digalakkan. Yang lagi tren kayu banjaan ya? Oh, Banjaka. Iya. Bajakan. Bajarkah. Bajaan. Ya itu. Bajarkah. Bajakah. Iya, bajarkah gitu ya. Nah, itu kan khas di situ. Apakah kayu ini sudah pernah diangkat menjadi tema? Belum. Nah, itu. Makanan khasnya Balikpapan apa? Makanan khas Balikpapan. Ada keminting, ada macam-macam sih. Nah, itu sudah pernah diangkat menjadi tema belum? Belum. Nah, itu PR-nya. Gitu ya. Nanti kalau ke PAUD itu ke sana, gitu ya. Insya Allah besok kita akan bedah tema ya. Besok kita akan curah tema. Insya Allah nanti akan terjawab semua Bunda Aza ya. Sekarang Bunda analisa gitu ya. saja. Saya nanya ke siapa ya? Orang-orang asli situ Bunda, kepada wali murid, kepada tetangga kanan kiri, sejarahnya kayak apa? Dan jangan lupa bahwa dunia dalam genggaman. Cari sejarah Balikpapan, klik muncul semua. Iya. Khas Balikpapan, klik semuanya. Seperti itu. Iya. Ya, Betul, silakan untuk menganalisa sehingga nanti akan membuka semuanya. Seperti itu. Dari kearifan lokal, alumni pelatihan yang sudah 5 kali mengikuti pelatihan, Bu Rika, apa kabar? Sudah dibuat buku loh, Bun. Bahkan bukunya berseri. Rika, apa kabar ya? Itu berseri bukunya. Alhamdulillah sehat, Bunda Enda. Alhamdulillah. Kue rangi,
Terus Museum Betawi Setu Babakan, kunjungan ke Museum Betawi Setu Babakan untuk mendukung kegiatan kearifan lokal. Terus satu yang istimewa nih yang hasil ikut pelatihan Bunda Endang kearifan lokal tentang elang bondol dan salak. Itu orang salak Jakarta condet. loh. Bu Rika itu orang Jakarta. Asli ya Bu Rika? Asli. Nah, tetapi baru tahu bahwa ikonnya Jakarta itu ternyata elang bondol dan salak condet. Nah, di Balikpapan apa? Di Bojonegoro apa? Di Lamongan apa? Di Bekasi apa yang bisa diangkat? Akhirnya berburu pengetahuan. Iya, betul sekali. Betul. Dan tidak usah jauh-jauh. Kalau Reggio Emilia hanya punya satu tempat yaitu Reggio Emilia, Jakarta, Indonesia punya banyak sekali. Jadi kita tidak perlu. Iya, betul. Nanti harus berubah Reggio Emilia. Ngapain? Ya, karena apa? Indonesia kaya itu. Banyak yang kita miliki. Mungkin sementara seperti itu ada yang mau ditanyakan lagi, begitu ya Bu Azah nantinya ya. Tinggi insya Allah. Ya, yuk. Untuk sementara itu Erwina, aja. yuk. Sudah dada Bojonegoro, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga member setia ya. Ayo Bu Erwina. Tersuwun, banyak ilmu dari Bunda Endang yang bisa kita pelajari. Saya tertarik itu Bun, PAUD berbasis limbah. Minta tolong programnya apa saja diaplikasikan di sini. Bahkan di sini Bojonegoro itu potensi limbahnya luar biasa Bun. Nah, itu. Terima kasih. Ya. Ya, dari potensi limbah itu yang dikembangkan, dari potensinya yang dikembangkan. Misalnya limbahnya bonggol. Bonggol pisang kan bisa dibuat apa namanya? Abon ya, keripik juga. Keripik bonggol pisang ya. Bojonegoro apa Lamongan ya keripik bonggol pisang itu? Sudah mirip ya. Iya, itu kan limbah dibuang-buang. Tapi itu merang juga dibuang-buang ketika kemudian dimasak, dibakar. Ini menjadi makanan yang namanya kalau apa namanya Bu Erwina namanya yang makanan hitam-hitam itu apa namanya? Jongkong. Jongkong itu kan seperti itu. Dan limbah misalnya yang paling sering sekarang adalah limbah kemasan pengharum cucian itu dipakai untuk potnya sehingga tidak perlu untuk membeli pot. Itu kemudian dipakai untuk menanamnya yang mudah-mudah saja. Misalnya bayam, susah cari bibitnya, dunia di dalam genggaman, browsing bibit, mencari bibit beli. Nanti saya share ada informasi kalau memang tempatnya itu ada di titik yang dekat dengan pembibitan, Bunda bisa mengajukan gratis ke dinas ini. Nanti saya share ke grup di mana kalau kita bisa mendapatkan bibit itu secara gratis. Tanam itu di situ sudah. Iya. Ini Bu Zima ini sampai kemana-mana juga. Apa kabar? Ada ayah di sana? Ayah ikut ya. Seperti itu. Itu ya Bu Erwina ya. Jadi limbah apapun itu. Dan itu anak dilibatkan, orang tua dilibatkan supaya berimbas. Supaya tidak hanya sekolahnya yang berdaya, tetapi masyarakatnya juga berdaya. Jadi percuma sekolahannya besar kok kemudian kanan kiri tidak bisa maju. Nih, nggak usah yang aneh-aneh ya. Satu lagi pertanyaan monggo. Oh, Bu Zima. Bu Zima mau nanya, kok angkat tangannya? Kok ada tanda Bu Zima dulu ya, Bu Suniarti ini sebentar Bu Zima dulu. Monggo Bu Zima. Dan yang putus-putus ya? Apa saya saja yang putus-putus? Tidak terdengar Bu Zima. Bu Zima tahan dulu karena belum Bunda
Bunda yang lain bisa mendengarkan suaranya Bu Zima kah? Tidak? Memang belum bisa mungkin Bunda. Oh, belum bisa Bunda Zima. Kresek-kresek. Iya, hanya kresek-kresek kayak bunyi splatteran ngungung gitu ya, bunyi dengung gitu ya. Iya, betul. Oke. Bu Zima nanti bisa telepon ke saya ya. Bisa telepon nantinya. Oke, sekarang ke Bu Juniarti dulu. Iya. Ya. Terima kasih Bunda kesempatannya. Ya. Yang mau Bu. saya tanyakan Bunda, di masa pandemi ini kan memang kita kesulitan untuk mencari bahan atau materi yang sekiranya dibutuhkan untuk materi berkearifan lokal ini Bunda. Plus ketika kita memberi satu materi ke anak-anak dan biasanya kan orang tua murid terlibat Bunda. Nah, mereka banyak yang mengeluh gitu loh Bun. Kok tugas TK susah-susah gitu loh. Kok susah-susah sih gitu. Sementara kita mencoba nih Bun, memberi pengertian bahwa kita mencoba mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak gitu kan Bun. Ya. Nah, kendala yang dihadapi di masa pandemi itu mungkin bukan mencari materinya saja ya Bun ya, tapi juga kita juga berhadapan dengan pendamping anak-anak gitu loh Bun. Betul. Nah, pendamping anak-anak banyak yang kalau khususnya di lembaga kami banyak yang tidak mau direpotkan dengan hal-hal seperti itu gitu. Padahal menurut kami daripada anak-anak nonton terus atau gimana gitu kan, mungkin lebih baik diajak berkegiatan yang lebih menyenangkan gitu dengan mengenal alam sekitar dia gitu. Cuma ya itu masalahnya ketika kita dalam era pandemi ini, masa pandemi ini kita agak kesulitan untuk bergerak. Itu bagaimana Bun solusi yang misalnya istilahnya kami juga berharap semua sama-sama enak. Jadi guru juga gak disalah-salahin. Anak-anak senang, orang tua bahagia gitu loh Bun. Itu bagaimana Bun? Mohon sarannya. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih. Untuk awal langsung ya, sebetulnya ini nanti materi berkelanjutan ya, itu nanti akan terjawab semua ketika sampai ke sesi yang kelima seperti itu. Saya contohkan begini. Misalnya yang minggu pertama masuk, minggu pertama awal tahun ajaran baru ya, minggu pertama tahun ajaran baru. Kalau misalnya kegiatannya begini, yuk berseragam, yuk memakai seragam sekolah, kan anak-anak sudah punya seragam, tetapi belum bisa dipakai karena masa pandemi misalnya. Yuk memakai seragam sekolah hari Senin, kira-kira wali murid keberatan enggak? Kegiatan memakai seragam hari Senin itu sudah bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan. Motoriknya, ketika dia memakai baju dia berdoa, berarti nilai agama moral, pakai baju. Oh dia tahu ini adalah baju seragam untuk hari Senin, artinya kognitif. Kemudian dia mau coba merapikan, itu di seninya. Dia mau menggunakan itu, artinya dia tahu perintah di bahasanya. Lengkap sudah. Hanya saja di RPP itu harus ada modul. Modul itu adalah bahasa komunikasi kita bersama orang tua. Untuk apa? Untuk ini menjadi katalisator antara kurikulum dengan pelaksanaan. Apakah perlu orang tua tahu tujuan kegiatan? Harus. Orang tua harus tahu apa sih tujuannya memakai baju itu. Oh, supaya anak mampu berdoa. Itu artinya mampu beribadah. Oh, supaya anak-anak itu ada koordinasi tangannya bagus. Oh, supaya anak-anak itu punya nilai estetika. Supaya anak-anak itu mau kerja keras. Itu semuanya diberi tujuan yang itu. Insya Allah nanti akan terjawab Bunda. Artinya kegiatan-kegiatannya memang sebaiknya bukan yang berupa LK. Contohnya tadi itu, yuk membuat minuman wedang jahe. Yuk membuat minuman teh hangat, susah nggak kira-kira? Kira-kira orang tua terbebani nggak kalau misalnya membuat teh hangat begitu? Itu sudah kami lakukan Bunda. Bahkan seperti yang Bunda sebutkan tadi,
memakai baju, atau misalnya membersihkan bantal dengan pukul-pukul bantalnya supaya debunya hilang gitu. Yang terjadi adalah feedbacknya malah feedback orang tua malah kegiatannya terlalu sederhana, terlalu biasa-biasa saja. Padahal maksud kami adalah di masa ini kita pengennya sama-sama itu tadi, kita tidak ingin membebani orang tua dengan cara mendidik yang seperti kita di sekolah. Jadi akhirnya ketika kita berikan kegiatan yang mudah itu diremehkan, malah dibilang terlalu mudah. Nah, itulah fungsinya akhirnya harus ada modul. Karena dari modul itu wali murid akan membaca, oh ternyata kegiatan membersihkan bantal itu maksudnya ini toh. Supaya kompetensi anak yang ini tercapai. Supaya kompetensi yang ini tercapai. Kita belum mengkomunikasikan itu. Kemarin kan asal kan memberikan kegiatan ya. Misalnya, yuk membantu mama membersihkan apa, misalnya gitu ya. Tapi mereka tidak tahu gunanya apa, gitu kan. Nah itu nanti di RPPH dimunculkan yang seperti itu. RPPH-nya nanti terintegrasi. Itu insya Allah berkelanjutan. Untuk sementara mungkin begitu dulu, karena sudah jam 9:11. Yang di wilayah Balikpapan sekarang jam berapa Bu Aza? Jam 10. Nah, itu sudah ini ya. Jadi untuk sementara kita sudahi. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan boleh disampaikan di grup atau melalui coach-nya sendiri-sendiri. Tanyanya yang banyak di sana, ya. Silakan ada coach masing-masing di sana untuk mendampingi peserta untuk menganalisa kearifan lokal dari 4 tadi itu. Sejarahnya, lokasinya, sumber daya alamnya, dan sosial budaya kemasyarakatan. Karena musim pandemi, ayo sumber daya alam yang menjadi kekayaan Indonesia, yang itu untuk mendukung kita menuju normal, kok new normal itu jadi lucu ya, new normal gitu ya. Supaya kita tangguh, supaya kita kuat, supaya imun kita naik, itu seperti apa? Itu yang diangkat. Misalnya nanti tema-temanya ya tema-tema yang ada hubungannya dengan pandemi. Cuci tangan, kalau kemarin hanya cuci tangan, lebih ditekankan. Cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu dulu ya yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tanggal 2. Masih malam acaranya, karena memang mengantisipasi kalau siang itu banyak yang daring pun. Kalau siang itu yang namanya dinas, kalau minta data itu enggak hitung-hitung sudah, gitu ya. Jadi akhirnya kita kesepakati untuk menjadi malam seperti ini. Semoga ini tidak menjadikan penghambat untuk bunda-bunda sekalian dan bapak-bapak yang ikut di sini untuk semakin maju dan berkembang bersama. Demikian dari kami, saya akhiri, kembali ke Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sesi pertama ini sudah selesai dan ada tugas ya bunda-bunda tadi. Tugasnya adalah membuat analisa lokasi, kemudian membuat analisa sejarah, kemudian analisa dari sumber daya alam, dan membuat analisa sosial budaya. Nah, tugas ini yang telah Bu Endang berikan kepada bunda-bunda nanti akan kita bantu sesuai, kita akan bagi grup, mungkin ada 5 atau 6 grup. Nanti siapa, kita akan ketemu nanti ngelihat di grupnya, di WA grup ya Bunda ya. Untuk yang wilayah Wita, ini sudah malam juga ya, udah jam 11, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini di grup WA. Dari kami itu saja, sampai ketemu besok tanggal 2 ya, Bu Endang ya? Ya, untuk sesi yang kedua. Sampai jumpa
di sesi yang kedua. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Terima kasih Bu Endang, Bu Vivi. Kita ketemu di grup ya. Sudah punya grupnya sendiri-sendiri ya Bu Kiki? Nah, nanti kita akan petakan. Jadi nanti siapa aja grupnya, di mana aja, yang coachingnya siapa aja, nanti kita akan buat. Ini nanti Bu Holis yang akan share grupnya ya. Selamat istirahat. Alhamdulillah bertahan itu masih ada 38 orang pesertanya Bu Kiki. Itu memang pas Bu, 38 peserta. Oh, Berarti begitu. semua pesertanya stay. Oke, alhamdulillah tidak ada yang ngantuk ya. Oke, selamat malam. Selamat istirahat, mulai berpikir apa ya analisanya seperti itu ya. Saya tutup Zoom-nya, ketemu lagi di tanggal 2. Dan